Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Sudah siap belajar dengan memory list untuk materi bahasa Indonesia? Siap ya. Hari ini memory list akan mengajarkan kalian tentang perubahan cuaca, tema 5 subtema 2. Minggu kemarin memory list mengajarkan kalian tentang cuaca. Masih ingat nggak cuaca itu apa sih? Cuaca adalah keadaan udara pada saat dan wilayah tertentu dan dalam rentang waktu yang singkat. Kemudian jenis-jenis cuaca itu seperti apa, nak? Oh, itu cuaca cerah, hujan disertai petir, berawan cerah berawan. Iya, itu yang ada di Indonesia ya. Dan hari ini Rilis akan mengajarkan kalian tentang perubahan cuaca. Perhatikan perubahan cuaca di bawah ini. Pagi hari cerah, siang hari hujan, malam hari cerah. Pernahkah kalian menemukan perubahan cuaca seperti ini? Pernah, Atau mungkin di pagi hari hujan, siang hari mendung atau berawan, kemudian malam hari hujan. Sering, untuk sekarang ini ya, apalagi musim hujan. Pasti seharian mendung, kemudian malamnya hujan deras atau hujan disertai petir. Itu adalah perubahan cuaca. Dan perubahan cuaca itu apa sih, nak? Perubahan cuaca adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, hujan. Seperti yang contohkan tadi. Oke, untuk perubahan cuaca ini juga mempengaruhi kegiatan kalian loh. Ya tidak? Pernahkah kalian berkegiatan di saat kalian hujan? Adakah kegiatan yang dilakukan pada saat hujan selain di dalam ruangan? Iya, kalau hujan ya di dalam ruangan, Baru kalau cerah kalian bisa berkegiatan di luarnya. Selain itu ada beberapa perubahan cuaca ini juga mempengaruhi terhadap kegiatan manusia. Nah, seperti yang tadi disebutin tadi, yang kalian sebutkan. Kalau hujan biasanya di dalam ruangan, tetapi kalau baru cerah kita bisa bermain di luar ruangan. Dan ini beberapa contoh pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Yang pertama yaitu mempengaruhi tempat tinggal manusia. Nah, jika musim hujan seperti ini, manusia ini kenapa lebih senang tempat tinggalnya yang bebas dari banjir, bebas dari longsor. Mereka akan datang atau mereka akan bertempat tinggal yang menjauhi dari bencana, menghindari bencana-bencana seperti itu. Kalau kita di lereng gunung dan gunungnya gundul pada musim hujan itu berbahaya, nak. Kenapa? Bisa mengakibatkan tanah longsor. Kemudian daerah yang untuk penyerapan airnya berkurang ya, contoh mudah banjir gitu. Apakah ada penghuninya? Apakah ada yang menempat tinggali jika sering-sering banjir? Maka mereka akan lebih pindah ke tempat yang lebih tinggi lagi, yang bebas dari banjir. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mempengaruhi kegiatan bercocok tanam baik pertanian maupun perkebunan. Nah, ini juga bercocok tanam. Pada saat musim hujan, ini petani lebih sering atau lebih menanam padi daripada jagung, daripada palawija. Kenapa, Karena yang suka atau tanaman yang masih bisa hidup dengan banyak air yaitu padi. Tetapi kalau palawija itu dia lebih ke arah kering, ke arah kemarau, ke musim kemarau, ke cuaca yang panas. Kemudian jagung itu pun juga itu lebih ditanam di musim kemarau, sedangkan kalau padi di musim hujan yang sering banyak hujannya. Di tempat saya ada loh yang bercocok tanam pada saat musim kemarau, berarti ada pengairannya cukup bagus gitu. Ada beberapa sawah yang pengairannya menunggu hujan dulu, jadi tak ada hujan ya. Jadi pengairannya melalui air hujan itu tadi. Lanjut yang ketiga yaitu mempengaruhi kesehatan manusia. Ya tidak, jika kalau musim kemarau kamu sehat-sehat saja, tetapi kalau musim hujan seperti ini atau pada saat cuacanya hujan itu kan dingin, bisa mengakibatkan kesehatan manusia menurun. Contohnya gampang flu, kemudian gampang masuk angin, kedinginan masuk angin akhirnya. Kemudian flu juga banyak yang batuk pilek itu juga.
akhirnya mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, yang keempat yaitu memicu terjadinya alergi dan beberapa penyakit lain. Ini juga kenapa ada juga yang alergi dingin. Nah, kalau musim hujan atau cuaca hujan itu kan dingin ya. Ada juga yang mengalami alergi, ada juga yang biasanya kalau hujan, cuaca hujan atau musim hujan mereka kena biduren. Biduren itu kayak gimana sih, Mam? Gatal-gatal merah-merah gitu. Seperti itu ya. Untuk alergi, salah satu alergi itu alergi dingin tuh ada yang dimunculkan melalui biduren, ada mungkin batuk juga kalau musim dingin atau cuacanya dingin, maka batuk bisa juga karena alergi dingin. Dan beberapa penyakit lainnya ya yang timbul. Kemudian yaitu yang kelima mempengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian manusia. Perindustrian ini biasanya ke arah pembuatan garam. Nah, pabrik garam ini atau perusahaan yang menghasilkan garam, yang memproduksi garam ini sangat berpengaruh. Contohnya pada cuaca panas, garamnya mudah atau mudah kering. Tetapi pada saat kalau musim hujan gini, maka dia membutuhkan berhari-hari dan garamnya juga hasilnya tidak bagus. Kualitas garamnya yang dihasilkan tidak bagus. Kemudian ada juga pengusaha atau yang memproduksi ikan asin. Nah, ikan asin kemudian kenapa, Mem? Ikan asin kan dibutuhkan panas matahari yang menyengat. Kalau pada saat cuaca hujan, maka untuk pengeringannya itu kan sangat membutuhkan waktu yang lama. Kemudian juga ada yang usaha yang mungkin daerah kalian ada usaha laundry. Nah, ini kalau musim hujan cuciannya nggak kering-kering, Mem. Jadinya akhirnya numpuk, Mem. Nah, akhirnya kan banyak yang mengalami pengaruh cuaca seperti itu. Next, yang keenam mempengaruhi kegiatan di luar ruangan. Nah, ini contohnya kalau kalian mau berpergian, itu pasti tuh males deh mau keluar kemana-mana hujan, di mana-mana banjir, akhirnya nggak jadi keluar. Kemudian yang ketujuh yaitu berpengaruh terhadap kegiatan budidaya ternak maupun perikanan. Iya. Kalau kita budidaya ternak itu kan airnya kalau ternaknya pada ikan ya, budidaya perikanannya itu kan benar-benar dijaga, pH airnya itu juga harus dijaga, nggak bisa campur nanti banyak yang mati, apalagi kalau kena banjir. Akhirnya pengusaha atau orang-orang yang memiliki usaha budidaya perikanan atau dan ternak itu sangat dipengaruhi oleh cuaca. Itu tadi ya. Oke. Itu tadi pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Yang ini adalah contoh kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca. Ini hanya beberapa saja. Jadi kalau ini secara garis besar aja yang biasanya orang-orang lakukan. Tetapi kalau kalian nanti jawaban kalian tidak sama dengan ini, tidak apa-apa. Yang penting secara logika, secara realitanya juga ada yang melakukannya. Ini hanya kebanyakan orang-orang saja. Contohnya jika cerah, orang-orang banyak berjemur. Lihat saja jika di pantai itu kalian banyak menemukan orang-orang yang suka berjemur. Apalagi saat ini musim pandemi ya. Kalau cerah gitu pasti ayo berjemur yuk gitu. Kemudian untuk menjemur pakaian, banyak orang yang menjemur pakaian ya, ibu-ibu kalian mungkin dan pengusaha laundry. Kemudian banyak anak-anak bermain di luar ruangan. Kemudian yang kedua yaitu berawan. Jika cuaca berawan tuh apa sih kegiatannya? Yang pasti ada banyak yang melakukan menerbangkan layang-layang. Karena apa, berawan itu kan anginnya enak ya. Itu. Kemudian bersepeda mungkin kalian, kemudian melakukan kegiatan di luar ruangan. Mungkin kalian bisa main sepak bola di lapangan atau bermain apa saja di luar ruangan. Karena berawan nggak panas, nggak hujan, enak aja untuk bermain kegiatan di luar. Mem, apakah kalau saya selain ini jawabannya kegiatannya boleh? Boleh, asal masuk akal ya, masuk nalar ya. Kemudian kalau mendung ngapain? Biasanya kalian nonton TV, terus membaca buku, kemudian bermain game. Ya tidak, iya Mem. Kemudian yang terakhir yaitu hujan. Pada saat hujan kalian pasti bermain di dalam rumah. Nggak tahu itu bermain dengan adik, saudara, pasti kalian nggak bisa bermain di luar ruangan gitu. Kemudian mendengarkan musik bagi orang yang suka
mendengarkan musik, kemudian membaca buku, dan banyak lain, mungkin menonton TV, menonton video, atau bermain game. Untuk hujan dan itu kan sama sayang ya. Oke, jika kalian kurang jelas, maka kalian bisa bertanya ke Mem Rilis, ke Mem Iva, dan Mem Isma. Kalau gitu Mem Rilis akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.